Halo adik-adik, apa kabar? Sekolah Minggu GKPI Jelambar, apa kabar? Sekolah Minggu GKPI Raja Wali Ancol, Resort Jaya 1. Nah, kita bersyukur ya kita bisa ketemu lagi. Ya, kali ini MC Abang Samuel Nenggolan. Nah, adik-adik, bagaimana kabar kamu? Ya, semoga kamu sehat selalu. Nah, karena kita sekarang sudah diberkati Tuhan, ya, seminggu kemarin kita bisa belajar, ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan lewat pujian yang mengatakan big or small. Big besar, small kecil. Siapa kalian yang bertubuh besar? Siapa kalian yang bertubuh kecil? Jangan khawatir, Tuhan mengasihi kamu. Big or small, semua dicinta Tuhan. Ayo kita angkat pujian ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah kita lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir ke dalam ibadah ini, supaya ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana? Masih semangat adik-adik? Pasti harus sebagai anak-anak Tuhan kita harus semangat ya. Mari kita pakai gerakan akan lagu berikut ini ya. Ku mendaki ke Bukit Sion ya. Kita berjalan bersama-sama ya. Kita mendaki sampai akhirnya kita sampai ke Bukit Sion. Mari kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, ku mendaki ke Bukit Sion. Haleluya, oh haleluya.
kita mau merenungi firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bekal bagi kita, ya. Tangkap firman Tuhan, masukkan ke dalam hati, siapkan hati yang subur, ya. Baik untuk firman Tuhan, kita memuji Tuhan, tanda paku di kaki dan tangan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami masih bisa bertemu di sekolah minggu online GKPI Resort Jaya 1 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami, sehingga kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Matius 27 ayat 27 sampai 31. Inang akan bacakan, adik-adik silahkan mengikuti dari rumah ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan kepada Pilatus untuk diadili. Nah, pada minggu pagi hari ini kita akan mendengar dan juga melihat beberapa peristiwa yang Tuhan Yesus alami sebelum mengalami proses penyaliban. Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan sedikit pun dalam diri Tuhan Yesus ya adik-adik. Tetapi karena begitu banyak orang yang ingin agar Tuhan Yesus dihukum, maka akhirnya Pilatus pun menyerah dan mengirim Tuhan Yesus untuk menghadapi proses penyaliban. Ketika Tuhan Yesus keluar dari ruangan Pilatus, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung disalib adik-adik.
Tetapi Tuhan Yesus dibawa dan dihadapkan kepada sekelompok serdadu wali negeri. Mungkin kalau saat ini itu bisa disamakan dengan aparat negara atau polisi ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap sekelompok serdadu wali negeri. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik terhadap Tuhan Yesus? Ternyata mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengejek dan juga menghinanya. Mengapa adik-adik mereka melakukan itu terhadap Tuhan Yesus? Betul adik-adik, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dari Israel. Mari adik-adik kita lihat bersama-sama apa saja ya peristiwa yang dialami Tuhan Yesus sebelum menghadapi proses penyaliban. Yang pertama, jubah ungu. Seperti yang tadi kita sudah baca adik-adik di Alkitab Nats Matius tadi, pada ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan menggantinya dengan jubah ungu. Nah, pada zaman itu adik-adik, jubah ungu adalah sebuah pakaian yang mahal atau bernilai tinggi. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja adik-adik yang memakai jubah ungu. Bisa misalkan raja atau mungkin orang-orang terhormat dan juga orang-orang kaya yang biasanya mengenakan jubah ungu. Lalu, mengapa ya adik-adik orang-orang tersebut mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus? Ya, betul sekali adik-adik. Tujuan mereka mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus adalah untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengejek Dia karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja atas Israel. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus hanya mengaku-ngaku saja atau mengucapkan kebohongan. Berikutnya adik-adik, yang kedua adalah mahkota duri. Kita sudah tadi baca pada ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kemudian setelah mengenakan jubah ungu, orang-orang tersebut mengambil sebuah anyaman mahkota yang terbuat dari duri-duri dan meletakkannya di kepala Tuhan Yesus. Mahkota duri ini juga adik-adik ternyata bentuk suatu ejekan. Karena orang-orang tersebut percaya bahwa jika seorang raja haruslah mengenakan atau memakai mahkota di kepalanya. Sehingga mereka pun membuat anyaman yang terbuat dari duri dan meletakkannya di kepala Tuhan Yesus. Berikutnya adik-adik, ternyata setelah jubah ungu, kemudian mahkota duri, pada ayat yang ke-30 kita bisa melihat bahwa orang-orang tersebut mengambil sebuah buluh atau tongkat ya adik-adik, yang biasa dipakai oleh seorang raja untuk melambangkan bahwa ia berkuasa. Tetapi saat itu Tuhan Yesus tidak mempunyai atau menggunakan tongkat ya adik-adik, sehingga lagi-lagi mereka mengejek Tuhan Yesus dengan memberikan sebuah buluh dan meletakkannya di tangan kanannya. Setelah itu adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian adik-adik beramai-ramai berlutut di hadapan Tuhan Yesus sambil mengucapkan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus adik-adik. Lagi-lagi mereka melakukan itu untuk tujuan mengejek dan menghina Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah mereka sudah puas dengan semua perlakuan yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus? Ternyata tidak ya adik-adik. Dikatakan pada Alkitab pada Matius tadi bahwa orang-orang banyak itu juga meludahi Tuhan Yesus dan memukul kepalanya dengan tongkat yang ada di tangan kanannya. Wah, adik-adik, jika kita membaca semua peristiwa yang Tuhan Yesus alami, kita bisa membayangkan ya betapa berat penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Bukan hanya tubuhnya yang menderita kesakitan, tetapi juga hatinya yang sangat pedih, sangat sedih ya adik-adik, karena dikatakan bahwa orang-orang itu pun meludahinya. Makna meludahi bisa diartikan bahwa seseorang itu sangat rendah adik-adik, sangat tidak berarti ya. Nah, setelah itu pun mereka sudah puas mengolok-olok Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa mereka akhirnya mengganti jubah ungu tersebut dan memberikan kembali Tuhan Yesus mengenakan pakaian yang sebelumnya, karena mereka akan mengantar Tuhan Yesus untuk menghadapi proses penyaliban. Adik-adik terkasih, dari firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita sudah mengerti dan sudah melihat ya adik-adik betapa penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Untuk apa adik-adik? Untuk menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar adik-adik dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus selalu yakin dengan segenap hati dan juga pikiran kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Adik-adik tidak boleh ragu ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehari-hari. Dia adalah Tuhan yang selalu menghibur kita ketika sedih, dan Dia adalah Tuhan yang menuntun hidup percaya kita. Hal kedua yang ingin diingatkan bagi kita dari firman hari ini adalah adik-adik, bahwa setelah kita mendengar dan mengerti bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa-dosa kita, bagaimana Ia diejek tadi, diolok-olok, dan dihina. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau menolak semua perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Tuhan Yesus itu ya, dimanapun kita berada. Kita tidak boleh mengejek teman, mengolok-oloknya, apalagi sampai berbuat kekerasan terhadap teman ataupun saudara-saudara kita yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi misalnya suatu saat nanti jika adik-adik menemukan ada seorang teman yang membuli teman yang lain, adik-adik tidak boleh diam. Jangan ikut-ikutan, apalagi adik-adik tidak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, kita bisa dengan lembut, dengan sopan menegur teman kita yang membuli itu. Atau adik-adik juga bisa melaporkan atau bercerita kepada papa mama atau kepada guru dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Jadi sikap membuli tidak boleh berkembang dan tidak boleh adik-adik lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adik-adik, yang ingin Tuhan Yesus ingatkan bagi kita adalah Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana ya adik-adik hidup memuliakan Tuhan itu? Nah, adik-adik bisa mulai dengan cara yang pertama, mau taat kepada orang tua. Mau mendengarkan dengar-dengaran dengan papa dan mama jika dinasehati. Mau berbicara dengan sopan dan baik kepada papa mama dan juga orang-orang sekitar kita. Mengasihi kakak dan adik, rukun, saling memaafkan. Itu semua adalah contoh-contoh jika kita hidup memuliakan Tuhan ya adik-adik. Selain itu, yang terpenting, jangan lupa untuk tetap setia berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah adik-adik cara hidup kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita adik-adik pada hari Minggu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita di dalam hidup sehari-hari, hidup yang memuliakan Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, agar kami boleh hidup memuliakan Tuhan, dan kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu kami, GKPI Resort Jaya 1, agar kami boleh kembali bertemu di minggu depan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana? Adik-adik menerima firman Tuhan harus supaya bekal bagi masa depan adik-adik semua, ya. Baik, untuk meresponi firman Tuhan, kita mengangkat pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta
ini saatnya kita memberikan persembahan. Ya, adik-adik waktu memberikan persembahan, boleh memberikannya kepada Papa dan Mama, nanti Papa dan Mama akan menyampaikannya ke gereja ya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Buat 2 nomor rekening ya, 1 bagi anak-anak sekolah minggu GKPI Jelambar dan 1 bagi anak-anak sekolah minggu GKPI Raja Wali. Mari kita berikan persembahan kita sambil diiringi pujian, dihantarkan pujian nomor Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Adik-adik, ya, COVID-19 masih ada. Adik-adik semua harus tetap terus menjalankan 5M. Apa itu 5M? 1. Memakai masker, ya. Memakai masker harus menutupi hidung dan mulut adik-adik, ya. Seperti ini, Abang contohin. Jadi tidak di bawah hidung, ya. Tegur papa mama kalian, tegur ya. Pak, mah, maskernya kurang benar tuh, harus seperti ini. Yang kedua, adik-adik harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Kalau tidak ada air dan sabun, bisa dengan hand sanitizer. Disemprotkan ke tangan kalian seperti ini dan seperti ini. Nah, lalu diusap seperti ini. Ya, selanjutnya adik-adik menjaga jarak, ya, paling tidak 2 meter. Yang selanjutnya ialah menjauhi kerumunan, ya. Dan adik-adik, ya, mengurangi mobilitas, ya, mobilitas adik-adik, ya, dikurangin aktivitasnya, ya. Niscaya kalau adik-adik tetap mematuhi dan menjalankan protokol 5M, maka adik-adik akan terhindar dari yang namanya serangan virus COVID-19. Adik-adik, sampai di sini dulu ya. Nanti kapan-kapan Abang Samuel akan datang lagi, ya. Sampai jumpa, adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.